semuanya bercerita tentang wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bercerita tentang sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bercerita tentang perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilustrasikan begini, perjalanan ruhannya seseorang harus melewati al-kaun, al-af'al, as-sifat, dan sampai pada zat. Al-kaun itu adalah ciptaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa la taj'alna mimman 'arada 'an dzikrik fa inna lahu ma'isatan danka wa adkhilna fi ibadika shalihin bi rahmatika ya arhamar rahim. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, kembali lagi pada malam hari ini kita bersama di tempat yang mulia ini, salat maghrib berjamaah, berdoa berjamaah, dan bermajlis berjamaah. Tentu ini adalah nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, mari senantiasa kita memuji dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Begitu pula mari senantiasa kita meningkatkan intensitas salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menambah keberkahan hidup kita dan diberi kesempatan kepada kita untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kita mau baca pada malam hari ini adalah ayat yang ke-255 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah tidak ada Tuhan
yang berhak disembah selain Dia. Dia hidup dalam kekekalan dan keabadiannya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Baginya segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali atas seizinnya. Allah Maha mengetahui apa yang ada pada mereka dan apa yang ada di luar pada mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ilmu makhluknya tidak ada yang bisa mencapainya kecuali apa yang Allah kehendaki. Istana kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Allah tidak pernah merasa lelah dalam penjagaannya. Dialah Allah Maha Agung, Maha Tinggi lagi Maha Agung. Seluruh ayat, potongan-potongan ayat dari ayat ini, sebab ini ayat banyak potongan-potongan ayatnya, banyak kalimat-kalimatnya. Kalau kita periksa, ada sekitar 12 pensifatan yang Allah gambarkan untuk dirinya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pensifatan pertamanya yaitu Allah tiada Tuhan selainnya, satu. Huwal hayyu. Pensifatan yang kedua, dialah Allah yang maha hidup. Nanti kita jelaskan itu semua. Yang ketiga, sifatnya adalah Al-Qayyum, kekal abadi. Yang keempat, la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah tidak sedikit pun tersentuh rasa ngantuk dan tidur. 5, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. 6, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izinnya. 7, dialah Allah yang maha mengetahui apa yang ada pada diri mereka dan apa yang ada di luar diri mereka. 8, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada ilmu makhluknya yang bisa mencapainya kecuali apa yang Allah kehendaki. 9, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard.
istana kekuasaannya meliputi seluruh langit dan bumi. 10. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Allah tidak pernah merasa lelah dalam penjagaannya. 11. Wa huwal ali. Dialah Allah zat yang maha tinggi, al-azim. Yang ke-12 adalah maha agung. Tuh. Semua potongan-potongan ayat yang tadi kita baca di surah di ayat 25 ini, yang kurang lebih 12 potongan, semuanya bercerita tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala, bercerita tentang sifatnya Allah Subhanahu wa taala, bercerita tentang perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang biasa kita dengar, sifatnya, perbuatannya, dan zatnya. Nah, di situ tergambar di dalam surah ini, dalam ayat ini. Gambaran selanjutnya adalah ciptaannya. 4 masalah ini adalah merupakan perjalanan ruhaniah seseorang. Yang pertama kita lihat adalah makhluknya. Banyak sekali tadi makhluk disebutkan di sini. As-samawat, ard, kursi, itu semua makhluk-makhluk Allah. Tidak mungkin bisa kita mengenal perbuatannya Allah kalau kita tidak mampu melewati kesadaran kita pada makhluknya. Tidak mungkin itu. Saya mau ilustrasikan begini. Perjalanan ruhaninya seseorang harus melewati al-kaun, al-af'al, as-sifat, dan sampai pada zat. Al-kaun itu adalah ciptaan. Ketika kesadaran kita berfokus kepada ciptaan, tidak akan mungkin hadir dalam kesadaran kita perbuatan Allah. Tidak mungkin itu. Berarti jangan-jangan mati jalan di sini, tidak sampai kepada yang substansi. Saya beri contoh. Kita dihidangkan kue. Itu kue adalah al-kaun, ciptaan. Kesadaran kita berfokus kepada kue, tidak akan mungkin hadir dalam kesadaran kita tentang proses pembikinan kue itu. Ya. Ini meja adalah al-kaun. Ciptaan. Ketika kesadaran kita berfokus kepada meja, tidak mungkin ada dalam kesadaran kita proses pembuatan meja ini. Kapan kita bisa sampai kepada proses pembuatan meja itu? Kita lewati meja, baru kita berkata,
siapa yang bikin, bagaimana caranya membuat meja ini. Tadi tidak ada itu Pak, karena kita berfokus pada al-kaun, pada ciptaan. Tidak akan hadir dalam kesadaran kita bahwa bagaimana prosesnya ini bisa terbuat begini, karena kita baru berada pada proses al-kaun, makhluk. Nah ini perjalanan ini panjang, perjalanan rohaninya kita panjang. Nah, jadi kalau mau sampai kepada af'alnya Allah, memahami perbuatannya Allah, lewati al-kaun, lewati al-kaun. Kalau mau, jadi kalau begitu kita mau mengatakan bahwa justru kekuatan al-kaun ini, ciptaan ini menjadi hijab menutupi adanya perbuatan, menjadi hijab adanya perbuatan. Nah ini kita mau menuju kepada Allah, baru perbuatannya saja Allah kita masih sudah terlindung. Bagaimana bisa mau sampai kepada Allah? Perbuatannya saja kita sudah terlindung. Apa yang lindungi kita adalah ciptaannya, ciptaannya. Nah sekarang anggaplah kita sudah sampai kepada perbuatannya Allah. Belum sampai itu kepada Allah, baru sampai kepada perbuatannya. Kalau selama kita berada pada perbuatan, mengenal perbuatan Allah, tidak akan mungkin kita sampai kepada persoalan sifat profesionalitas. Mungkin. Contoh, tadi kita berkata ini meja, ini kan meja. Selama kesadaran kita meja ini, tidak kita sampai kepada proses membuatnya, artinya af'al perbuatan. Untuk sampai kepada perbuatan, tinggalkan ini ciptaan, baru masuk pada proses pembuatan. Proses pembuatan ini, selama kita sudah berada pada di proses pembuatan, tidak mungkin hadir dalam kesadaran kita keahlian pembikinnya. Bagaimana caranya dibikin ini meja? Itu baru sampai kepada perbuatan, ilustrasi ini. Ketika kita masih berkata bagaimana cara membuatnya meja ini, berarti belum sampai kepada sifat. Seperti apa modelnya sifat itu? Pintarnya yang membuat meja ini. Itu sudah lari kepada persoalan sifat. Tadi baru perbuatan. Nah, pintarnya, baru sifatnya yang dikenal. Sifatnya Allah yang dikenal. Nanti belum sampai. Dan ini kita terhalang untuk sampai ke situ ketika kita masih berada pada sifat. Allah Maha Agung, Allah Maha Mulia, Allah Maha Pemberi, Allah Maha itu. Baru sampai sifat. Dan sifat ini yang menghalangi kita untuk sampai kepada zat. Sifat ini, kalau kita masih berkata, katakan ke ini, ahlinya ini, tuh kan pintarnya itu baru berkisar pada sifat. Belum sampai kepada siapa pemilik sifat itu. Siapa yang pemilik sifat itu? Kalau begitu, untuk sampai kepada zatnya, tinggalkan al-kaun, tinggalkan af'al, tinggalkan sifat. Ya. Tapi tentu ini melalui proses panjang, perjalanan panjang. Itu dalam ilmu tasawuf namanya as-suluk. Suluk, salik orangnya.
Nah, bagaimana untuk bisa sampai kepada Allahu la ilaha illahu? Nah, jadi potongan ayat pertama ini berbicara tentang zatnya Allah, menerangkan tentang zatnya Allah, menunjuk kepada, mengisyaratkan kepada zatnya Allah. Baru Al-Hayyu Al-Qayyum, itu sifat maha hidup, maha kekal, maha abadi. Kita kan tentu bertanya-tanya, ada apa Allah mengungkapkan seluruh sifat-sifatnya tadi ini, seluruh pensifatan-pensifatan tersebut itu, ya. Kita membutuhkan pensifatan-pensifatan seperti itu. Kenapa? Karena itu menjadi wasilah untuk sampai kepada yang substansi, menjadi wasilah, menjadi pengantar untuk sampai kepada substansi. Kalau tidak ada wasilah, tidak akan mungkin Anda bisa sampai kepada substansi. Tidak mungkin itu. Semua ibadah yang kita lakukan, ibadah apapun yang kita lakukan, semua menggunakan wasilah. Jadi jangan selalu mengatakan bahwa haram bertawassul. Orang yang mengharamkan tawassul berarti ibadahnya apa itu? Contoh, dalam sholat berapa banyak wasilah yang kita pakai di situ? Ada wasilah yang berbentuk perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita mengucapkan ucapan-ucapan seperti itu? Menjadi wasilah untuk sampai kepada substansi. Itu pernyataan. Berdiri, itu berdiri dalam sholat, wasilah untuk beribadah kepada Allah. Apa namanya wasilah? Sarana. Ka'bah itu wasilah, bukan tujuan. Jangan pernah berkeyakinan bahwa Ka'bah itu adalah tujuan ibadah, bukan. Makanya kita mau mengatakan bahwa perbuatannya anggota tubuh kita ini, berbeda dengan perbuatannya ruhannya kita, berbeda. Jangan dikira sama. Contoh, sujud, kalau anggota tubuh kita sujud, merapatkan dahi dengan tempat sujud, itu sujud. Tapi sujudnya hati kita begitukah? Oh, enggak, tidak begitu. Jadi kalau begitu, seharusnya ada sujud di dalam sujud kita. Karena kalau cuma anggota tubuh yang sujud, apa artinya ibadah kita? Nah, jadi kalau begitu, kasih sujud anggota tubuh kita, juga kasih sujud hati kita. Kalau begitu, ada sujud di dalam sujud. Jadi apapun ibadah yang kita lakukan membutuhkan wasilah. Ada orang yang membenci wasilah. Kalau pakai wasilah bid'ah. Jadi orang sembahyang ini menjadikan Ka'bah
sebagai wasilah untuk menghadap ke Allah, apa namanya itu? Apa dia tidak lebih bid'ah dibanding orang yang dikatai? Selalu membenci wasilah. Nanti sendiri tiap hari lakukan menghadap ke kiblat. Buktinya bahwa dia wasilah, hanya sebagai sarana. Ka'bah bukan tujuan. Siapa yang menjadikan Ka'bah sebagai tujuan ibadahnya, itu bukan ibadah yang dia lakukan. Berhala. Biarkan anggota tubuh kita menghadap ke kiblat. Biarkan, lepaskan anggota tubuh kita menghadap ke kiblat, tapi jangan hatimu kasih menghadap ke kiblat. Lepaskan hatimu bersama dengan Tuhannya. Kita kan selalu baca sebelum sholat, ilahi anta maksudi, itu ya Allah, engkaulah tujuanku, bukan Ka'bah tujuanku, bukan Ka'bah tujuanku, Allah. Jadi kalau Ka'bah dijadikan tujuan ibadah, pada salah mak berhala orang seperti itu, musyrik orang seperti itu. Inilah yang disalahpahami oleh sekelompok orang, khususnya Wahabi Salafi. Sangat membenci namanya tasawuf, sangat membenci namanya tariqah. Nah, coba kita lihat Allah menuntun kita di dalam ayat ini dengan berbagai macam pensifatan yang Allah berikan kepada. Huwal hayyu, dialah zat yang maha hidup. Apa hubungannya dengan Allahu la ilaha illahu? Kemudian huwal hayyu, dialah zat yang maha hidup. Hidup ini substansinya ya yang mengadakan kehidupan. Hidup ini adalah substansinya Allah. Hakikat kehidupan ini adalah Allah. Contohnya apa? Kita kan mengatakan la ilaha illa huwa atau la ilaha illallah. Ulama kita itu mengatakan 4 maknanya itu. La ilaha illallah, tidak ada yang ada kecuali adanya Allah. La matlub illallah, tidak ada yang dicari kecuali Allah. La maksud illallah, tidak ada yang dituju kecuali Allah. Wala ma'bud illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Nah, Allah memperlihatkan sifat hidupnya ini, memperlihatkan huwal hayyu. Semati-matinya benda ciptaan Allah di muka bumi ini pasti memiliki kehidupan, pasti memiliki kehidupan. Jangan dikira oh benda mati, tidak ada kehidupan. Dia hidup dalam kehidupannya. Tegel itu, tegel benda mati itu tidak? Itu benda mati kan, tapi ia hidup dalam kehidupannya. Apa buktinya? Kan kita kalau sholat sunnah, sholat sunnah, kata Rasulullah, kalau sudah ke sholat di sini pindah lagi, kan begitu.
Sudah itu pindah lagi. Untuk apa pindah-pindah? Untuk apa pindah-pindah? Untuk menjadi saksi. Bisakah orang bisakah bersaksi kalau sesuatu yang tidak hidup? Bagaimana mau menjadi saksi kalau tidak ada kehidupan yang ia miliki? Coba. Dari mana semua itu? Huwal hayy. Allah Maha Hidup. Di dalam Al-Quran juga dikatakan, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Coba. Sabbaha. Apa itu sabbaha? Bertasbih. Segala yang ada di muka bumi ini, mau benda hidup, mau benda mati, mau benda berakal, mau tidak berakal, semua bertasbih kepada Allah. Itu Al-Quran berkata begitu. La sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Segala yang ada di bumi ini, apapun, semuanya bertasbih. Kalau tidak ada kehidupan yang dia miliki, bisakah bertasbih? Tidak bisa. Cuma kehidupan yang mereka miliki tentu tidak sama dengan kehidupan yang kita miliki. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa in min syai'in, tidak ada satupun makhluk Allah yang tidak bertasbih, walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kau tidak mengetahui tasbih mereka. Yang penting, yang jelas, mereka memiliki kehidupannya. Ya. Itu tadi contoh konkret. Rasulullah suruh kita sholat, kalau sholat sunnah sudah di sini pindah lagi, dari sini pindah lagi. Untuk apa? Kata Rasulullah, untuk menjadi untuk menjadi saksi. Kira-kira bisa bersaksi kalau tidak ada kehidupan yang ia miliki? Omong kodok itu, bukan omong kosong, omong kodok. Makanya ada beberapa ulama kita itu yang betul-betul memahami substansi kehidupan ini. Jangankan menebang, kasih jatuh saja sehelai daun daripada pohon itu tidak berani. Ada ulama namanya Ma'ruf Abu Yazid Al-Bustami. Ulama ini, Abu Yazid Al-Bustami ini, dia sendiri yang cuci pakaiannya. Suatu waktu setelah dia mencuci pakaiannya, sudah mau menjemur. Temannya katakan, kalau mau cepat kering pakaianmu, jemur di atas tangkai pohon itu yang agak tinggi supaya cepat kering kena angin. Apa dia bilang? Oh, tidak mungkin saya lakukan itu. Kenapa? Saya takut jangan-jangan tangkai itu patah atau gugur daunnya gara-gara saya tempat menjemur. Tuh. Jangan sampai sementara bertasbih itu tangkai patah. Siapa yang menjadi berdosa kalau begitu? Jangan sampai sementara bertasbih daun itu digugurkan. Itu Abu Yazid Al-Bustami begitu pemikirannya. Saking memahaminya, namanya substansi kehidupan. Jadi kalau begitu, adakah boleh kita menghina seseorang? Adakah yang boleh kita sepelekan?
Jangan sampai dia lebih mulia dibanding kita. Jangan sampai dia lebih suci dibanding kita. Orang yang memahami substansi kehidupan, cara berpikirnya, satu orientasinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu di dalam Al-Quran, itu Allah sangat menghargai orang yang mau mengakui kesalahannya, mengakui dosanya, dibanding orang yang mengakui kesuciannya. Allah mengecam orang yang mengakui kesuciannya, tapi menghargai orang yang mengakui dosanya. Dalam Al-Quran kan disebutkan di situ. Ada 3 kata, ada 3 ayat itu menyebutkan tentang pengakuan seseorang terhadap dosanya. Antara lain di situ di ayat yang mengatakan bahwa mereka mengakui dosa-dosa yang ia telah lakukan, mencampurkan antara yang batil dengan yang hak. Apa jawabannya Allah? Asallahu an yatuba alaihim. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa mereka. Berarti Allah memberi apresiasi terhadap orang yang mau mengaku. Ada harapan untuk diampuni. Cuma yang menjadi masalah manusia ini, pengakuan itu di akhirat baru mau mengaku. Karena di akhirat baru mau mengaku, jatuhnya di neraka sa'ir. Di suratul Mulk itu, fa'tarafu bisambihim fasuhkan li ashabis sa'ir. Tuh, mereka mengakui dosanya, mereka menyadari dosanya, dan dilemparkan masuk ke neraka sa'ir. Kenapa dilemparkan masuk ke neraka sa'ir padahal ia mengakui dosanya? Terlambat pengakuannya. Seharusnya pengakuan itu masih di dunia ini kita harus akui itu. Terlambat pengakuannya. Jadi selama hidupnya di dunia ini, di mana kesadarannya ini orang untuk mengakui? Jadi Allah memberi apresiasi kepada orang yang mau mengakui kesalahannya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat membenci orang yang hanya mau mengakui kesuciannya. Ada ayatnya itu, fala tuzakku anfusakum. Jangan merasa dirimu suci. Fala tuzakku anfusakum. Jangan sok suci. Ini ayat kalau kita perhatikan sepintas seolah-olah bertolak belakang, padahal tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Ayat berkata fala tuzakku anfusakum. Jangan merasa dirimu suci. Di ayat lain berkata kad aflaha man zakkaha. Tuh, beruntunglah orang yang mensucikan dirinya. Apa tidak bertentangan kalau dilihat sepintas ini? Oh tidak, motivasinya berbeda. Kalau ayat fala tuzakku anfusakum itu merasa dirinya suci. Jangan menganggap dirimu orang suci, motivasinya itu. Kalau kada aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mau mensucikan dirinya. Motivasinya apa itu? Pengakuan terhadap adanya dosanya. Makanya itu kalau kita menasehati seseorang,
menasihati seseorang, ini menurut saya. Boleh kita berbeda, tidak apa-apa. Kalau menasihati ke orang, mana kira-kira yang lebih bagus kalau kita berkata, nak, umpamanya anak kita nasihati anak, nak, jangan kau bergaul dengan orang-orang jahat. Biasa kan kita nasihati begitu kan? Jangan bergaul dengan orang-orang jahat. Ini nasihat saya tidak tepat, bertentangan dengan Al-Quran. Di mana? Karena kalau kita berkata jangan bergaul dengan orang jahat, seolah-olah menganggap diri kita suci, menganggap orang lain kotor, menganggap diri kan jangan bergaul dengan orang jahil, seolah-olah menganggap kita ini suci, mereka adalah jahil. Jadi bagaimana cara menasihatkan yang baik? Menurut saya silakan bergaul dengan siapapun, tapi jangan memperlihatkan sifat jahatmu. Ini boleh ditimbang-timbang, ini boleh dipikir-pikir. Silakan bergaul dengan orang jahil, tapi jangan memperlihatkan sifat jahilmu. Timbang-timbang bagi mana yang lebih selamat, bersesuai dengan kehendak Al-Quran. Ya. Jangan bergaul dengan orang jahat. Jangan kau lebih jahat dibanding mereka. Lebih baik kita nasihatkan, silakan bergaul dengan siapapun, tapi jangan memperlihatkan sifat jahatmu. Itu menurut saya. Boleh kita tidak sama, tapi itu saya punya alasan. Nah, di sini Allah mengatakan lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Segala yang ada sudah asalnya. Belum. Segala yang ada di langit, segala yang ada di bumi adalah milik Allah. Pertanyaannya, adakah milik kita di situ? Kalau kita berkata lahu ma, lahu itu kepadanya, bagi Allah. Ma itu apa saja, mau yang kita lihat atau yang kita tidak lihat, semua miliknya Allah. Pertanyaannya, adakah perintah di situ? Oh, tidak ada kapling kita di situ. Semua milik Allah. Jadi kalau ada orang yang mengaku mengambil hak Allah. Inilah yang sering saya katakan, bahwa yang banyak menjajah manusia itu adalah kepemilikan. Yang banyak menyeret manusia kepada dosa kepemilikan. Makanya dalam dunia tasawuf itu dikenal, orang yang merdeka sesungguhnya adalah mereka la yamliku syai'an, tidak memiliki sesuatu, wa la yamlikuhu syai'un, dan tidak ada sesuatu yang memilikinya. Tidak memiliki apa-apa dan tidak ada apa-apa yang memilikinya. Wah, ada yang protes dulu saya itu. Saya baca ini, kan ini saya baca saja pendapatnya orang sufi ini. Tidak memiliki apa-apa dan tidak ada sesuatu yang memilikinya. Jadi katanya, bagaimana dengan Allah? Saya bilang, itu Allah bukan sesuatu, baco. Bukan sesuatu. Kalau dia sesuatu berarti sama dengan sesuatu. Itu bukan sesuatu.
Buktinya kita banyak di share. Lihat nanti kalau umpamanya seandainya kita pegawai apapun, pimpinan kita berkata besok saya memutasi semua ini pegawai, mau tukar, oi, pasti banyak yang gelisah Pak. Banyak yang gelisah kalau ada begitu. Pasti banyak gelisah. Yang gelisah ini dijajah oleh kepemilikannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.